Baik, selamat pagi. Sini saya akan membaca hasil ringkasan yang diberikan oleh dosen saya. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Jakaria Agus, NIM 1910416900. Kelas A2 pagi, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Makul perilaku organisasi. Judul video yang saya tonton yaitu tentang dan peluang di era digital disruption. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang memengaruhi volume proposition dari produk atau jasa yang dijual. Banyak pihak menyebut bahwa perubahan teknologi digital itu dapat menjadi tantangan bagi generasi atau Gen Z. Ini Z in summary. Yang pertama, disrupsi adalah proses panjang dan mengait satu sama lain. Terus yang kedua, menimbulkan perubahan kehidupan. Yang ketiga, teknologi baru selalu memudahkan dan memurahkan. Yang keempat, menciptakan pasar baru atau new market from the dead beds of the primates. Disrupsi melahirkan pasar baru dan pelaku-pelaku usaha baru. Yang pertama, simpler atau lebih simpel. Yang kedua, lebih murah. Yang ketiga, lebih terjangkau. Yang keempat, lebih cepat. Dan perubahan pada kehidupan. Yang pertama, berdemokrasi. Yang kedua, narasi. Yang ketiga, bersosial. Yang keempat, berdonasi. Yang kelima, berkebangsaan. Yang keenam, berilmu. Yang ketujuh, bekerja. Yang kedelapan, berlibur. Dalam situasi COVID seperti ini sangat menguntungkan di mana adanya teknologi digital. Bayangkan kalau kita tidak bisa pergi ke restoran, tidak bisa pergi ke pasar-pasar, tidak bisa pergi ke sekolah. Namun karena adanya teknologi digital, kita bisa tetap belajar. Sekarang ilmu berubah datang ke kita. Ada beberapa perubahan yang terjadi ketika pandemi. Dua perubahan. Yang pertama, pandemi menggeser prioritas konsumen. Kesehatan, home, digital, fatigue, down, ekonomi, dan ledakan 10 ekonomi serta kehidupan. Contoh, sekarang kita harus membeli masker, membeli vitamin, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, prioritas pelanggan saat ini lebih di dalam rumah. Semua aktivitas berada di dalam rumah. 10 ledakan ekonomi dan kehidupan. Yang pertama, ledakan kreativitas. Yang kedua, ledakan home atau sweet home. Yang ketiga, ledakan wisata atau ruangan. Yang keempat, ledakan konten. Yang kelima, ledakan kolaborasi. Keenam, ledakan kecerdasan. Yang ketujuh, ledakan artifisial. Yang ke-8, ledakan useless. Yang ke-9, ledakan non-degrade. Yang ke-10, ledakan open scans. Terus ada ledakan lainnya. Ada yang pertama, investor baru. Yang kedua,
grade regional, terus ada ledakan-ledakan lainnya. Saat ini kita sedang berada dalam 3 zona waktu. Yang pertama, 3 zona waktu yang terbelah 2. Yang kedua, membentuk 2 narasi yang berbeda, atau hari esok atau kemarin. Yang ketiga, kedua narasi bukan sekedar narasi, melainkan dibentuk struktur teknologi atau proses, model bisnis, dan people and berbeda. Ada 3 zona waktu, ada masa lalu, hari ini, dan hari esok. The past, the future, the friends. Banyak yang kita pelajari, salah satunya adalah yesterday is yesterday, tomorrow is today, story of tomorrow. So, apa yang harus dilakukan? 1. Putuskan di mana Anda berada. Yang kedua, mindset seperti apa yang ada di organisasi Anda. Yang ketiga, yang penting sebenarnya to stay relevant. 10 keterampilan pemimpin di era digital. Yang pertama, keluar dari perangkap masa lalu. Yang kedua, customer obsessed. Yang ketiga, creating new stories. Yang keempat, exploration. Yang kelima, ecosystem building atau collaboration. Terus yang keenam, menguji kebenaran. Yang ketujuh, time management atau manajemen waktu. Yang ke-8, mengatur time tidur. Yang ke-9, profitable of or beneficial. Yang ke-10, stay relevant. Digital disruption merupakan perubahan terhadap teknologi digital dan model bisnis yang mempengaruhi volume proposition dari produk atau jasa yang dijual. Digital disruption memang menjadi tantangan, namun bisa juga Anda jadikan cambuk untuk melakukan transformasi digital secara optimal. Moore's Law merupakan sebuah teori yang mengatakan bahwa perkembangan teknologi ini selalu bergerak secara eksponensial atau bergerak lebih cepat daripada perubahan dalam organisasi bisnis, sehingga akan muncul sebuah jarak yang cukup besar antara bisnis dengan transformasi digital yang ingin dituju. Lantas, bagaimana cara menutup jarak tersebut? Menurut Dr. Leonardus, hal yang bisa dan umum dilakukan oleh bisnis dalam menutup jarak ini adalah dengan menciptakan terobosan seperti dibentuknya gugus tugas yang dianggap mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital. Secara lebih cepat, gugus tugas ini bersifat project based, sehingga akan ada pemisahan antara eksploitasi dengan eksplorasi. Perubahan persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan. Bila semula bisnis berjalan dengan persepsi inside out, di mana produk atau jasa yang dipasarkan harus laku, sementara kini persepsi bisnis berubah menjadi outside in. Bisnis harus melihat kebutuhan dan demand dari konsumen. Berulah bisnis bisa mulai
memproduksi produk atau jasa tersebut. Lingkungan perusahaan harus dirombak. Selain persepsi bisnis dan gaya kepemimpinan, lingkungan perusahaan juga harus dimodifikasi agar dapat menjadi tempat yang nyaman untuk memunculkan inovasi-inovasi baru. Dalam lingkungan kerja yang baik, harus ada tercipta kesempatan bagi karyawan untuk meningkatkan skill, bebas berkarya, dan membentuk nilai baru. Upaya yang harus dilakukan agar transformasi digital yang dilakukan berjalan dengan sukses dan tidak tersendat di tengah jalan. Ada beberapa upaya yang perlu menjadi fokus utama sebuah perusahaan. Para petinggi perusahaan harus memiliki pemikiran serta rencana short term dan long term agar performa bisnis bisa tetap terjaga, bahkan meningkat selama transformasi digital. Cara mengakselerasi transformasi digital. Dr. Leonardus memberi contoh kasus akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh PT Telkomsel. Dalam proses ini ada 3 pilar utama transformasi digital. Pertama adalah kompetensi utama dari PT Telkomsel, yakni digital connectivity. Digital connectivity ini mencakup jaringan 2G sampai 5G yang akan menyokong pilar kedua digital platform. Untuk digital platform PT Telkomsel secara intens bekerja sama dengan perusahaan lain sekaligus memperkuat kompetensi utama PT Telkomsel. Contohnya seperti personalized IGNI atau LOT dan Digi ADS serta platform untuk analisis big data atau link aja AL dan RPA. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan kompetensi utama PT Telkomsel demi meraih pasar yang lebih luas. Ketiga adalah digital service yang dibedakan menjadi 2 kategori, yakni menguntungkan bagi sisi enterprise dan bagi sisi konsumen. Dengan begitu, konsumen pun bisa menikmati lebih banyak layanan dari PT Telkomsel. Untuk bisa mengembangkan digital service, PT Telkomsel pun turut bermitra dengan perusahaan OTT yang ada supaya layanan yang dihadirkan pun terjamin kualitasnya. Baik, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah penyebutan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.